Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Skadau tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Skadau tahun 2020. Ke-1. Menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Skadau tahun 2020. Kedua, nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Skadau tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Skadau tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai pedoman dalam mencetak surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Skadau tahun 2020. Belum diperhatikan secara serius. Yang kedua, di bidang perkebunan kita juga fokus ke depan Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita akan menggerakkan sektor perkebunan terutama di kelapa sawit. Karena memang harapan kami ke depan dengan IPM kita rendah 5 tahun ke depan kalau kita memberikan bantuan bibit kelapa sawit kepada petani, maka kami menjamin di 5 tahun ke depan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Skadau menjadi lebih baik. Kita melihat data hari ini, orang-orang yang mampu menyekolahkan anaknya ke Jawa, dokter dan lain sebagainya itu pasti orang yang punya lahan perkebunan pribadi, sawit pribadi yang cukup banyak. Serasi, sejahtera, adil, inovasi. Sejahtera kita sahut semua, adil kita sahut semua. Pembangunan merata, 3 Belitang, dapil 2, dapil 1, dan tidak memandang daerah tertentu, semuanya prioritas. Dari visi itu kami menyebutkan ada 5 misi. Yang pertama, bidang infrastruktur. Jelas, kita meningkatkan infrastruktur yang ada dan membangun yang belum ada. Yang kedua, bidang pengelolaan sumber daya alam, itu termasuk pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Pertanian kita sudah surplus untuk 1 tahun, Pak. Sudah lebih, itu data laporan dari provinsi, bukan kita yang buat laporan. Perikanan di BBI masih banyak, Pak. Tahun ini 50.000 bibit sudah disebarkan pada kelompok tani. Siapa bilang tidak ada? Bidang peternakan juga seperti itu. Bidang jalan, infrastruktur dan lain-lain. Ya, semuanya dibangun. Makanya kami ingin melanjutkan 5 tahun, bandingkan 5 tahun yang sudah duduk di periode sampai 2 periode, 3 periode, 10 tahun, 15 tahun. Kalau kesalahan, kegagalan itu hanya ditujukan pada pemerintah, pada bupati, rasanya tidak adil. Dulu kita ngurus pemerintahan sama-sama. Ketika dianggap gagal, hanya bupati, pemerintah daerah yang disalahkan. Tidak adil. Kemana uangnya dulu? Lanjutkan! Kemudian di bidang pendidikan, kita juga ada beasiswa. Satu dusun satu sarjana kita evaluasi dulu karena banyak persoalan teknis maupun secara aturan. Kita menyekolahkan dokter spesialis sudah 6 orang untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan di Kabupaten Skadau. Ada S2. Tahun ini kita menyekolahkan ya 20 orang di sekolah tinggi pertanahan. 5 ya, di bidang kesehatan, infrastruktur dan sebagainya, bidang pendidikan, selamanya semuanya akan kita lanjutkan. ASN ya pada prinsipnya harus netral ya, baik dalam tahapan pilkada maupun berdasarkan ketentuan undang-undang pilkada ya dan ketentuan undang-undang tentang ASN. Jadi ASN itu harus bersikap netral, tidak bisa berpihak ke salah satu pihak dan tentu ada sanksi ya. Kalau undang-undang pilkada itu ada pasal 71 ya, larangan terhadap ASN untuk melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
itu ada sanksi pidana di Undang-Undang Pilkada. Telah menyelesaikan beberapa tahapan penting. Tadi pagi dari pukul 9 kita telah pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut, dan dari hasil pleno telah menghasilkan dua pasangan calon, nomor 1 dan nomor 2, dan itu dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Jadi yang hadir itu hanya Bawaslu, kemudian pasangan calon, kemudian Menlo dan KPU. Dan kita memenuhi prinsip protokol kesehatan itu semua. Itu berjalan dengan baik dan lancar.